Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35 Mencintai itu sangat menyakitkan. Maaf Tuan Emran, saya tidak punya uang untuk sewa kamar di hotel. Ucap jujur Aurelia agak pelan sembari menatap Emran. Lebih baik dia bicara apa adanya daripada sok menerima tawaran majikannya. Pria tampan itu mengulas senyum tipis dan kembali menatap kedua orang tua Aurelia. Ibu dan bapak tidak perlu khawatir, tidak dipungut biaya, saya menawarkannya dengan senang hati. Netra Aurelia mendelik mendengar ucapan majikannya dengan rasa tak percaya. Bu Ida kembali menatap suaminya seakan minta persetujuan. Lagian dia juga belum pernah merasakan menginap di hotel. Kami tidak mau merepotkan Tuan, sebaiknya kami langsung ke terminal untuk pulang ke desa. Tolak Bapak Harry secara halus, walau sebenarnya badan dia juga lelah, butuh beristirahat. Saya tidak merasa direpotkan Pak. Jadi mari saya antar ke hotel. Ajak Emran ramah. Dan kebetulan sekali mobil mewah milik Emran sudah menghampiri mereka yang sudah berada di luar lobi rumah sakit. Baiklah kalau begitu. Jawab Bu Ida terbata-bata, apalagi melihat pintu mobil milik Emran terbuka. Terlihatlah interior mobil jauh berbeda dengan mobil milik besannya. Dengan rasa kikuk Bu Ida dan Bapak Harry masuk terlebih dahulu ke dalam mobil. Selanjutnya disusul oleh Aurelia dan Emran. Emran langsung koordinasi dengan Adam yang duduk di sebelah sopir. Untuk menuju salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jakarta. Dan tak jauh dari mansionnya. Selama perjalanan suasana di mobil benar-benar hening. Tidak ada yang buka suara termasuk Aurelia, begitu juga dengan Bu Ida. Hatinya sebenarnya sudah banyak pertanyaan namun ada rasa segan karena ada sosok Emran. Memang kalau aura seorang pengusaha itu pasti sangat berbeda dan tak bisa dianggap remeh. 40 menit akhirnya mobil Emran sudah tiba di hotel. Lagi-lagi dengan ramah dan sopannya Emran mempersilahkan orang tua Aurelia untuk masuk ke dalam hotel. Jangan ditanya bagaimana reaksi Bu Ida dan Bapak Harry. Ya jelas mereka terpesona dengan hotel yang mereka datangi. Harap maklum mereka tidak pernah menginjakkan kakinya ke tempat yang mewah. Termasuk Aurelia yang belum pernah ke hotel. Adam sudah pergi duluan menuju resepsionis untuk mengambil kunci kamar yang sudah dia reservasi by online. Aurel, bagaimana kalau kita ajak ibu dan bapak kamu makan siang dulu? Sekarang sudah waktunya makan siang. Kamu juga harus segera makan biar bisa minum obatnya kembali. Ucap Emran. Suara baritonnya yang tegas tapi terdengar lembut. Iya Tuan, terserah Tuan. Jawab Aurelia agak gelagapan. Jujur Aurelia agak bingung dengan sikap majikannya yang memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Dengan persetujuan Aurelia, Emran menggiring mereka semua ke restoran yang ada di hotel tersebut. Bu Ida dibuat takjub kembali dan tak bisa banyak komentar, walau di benaknya mulai agak takut dengan hal-hal kemewahan. Kini, mereka berlima sudah duduk bersama di ruang privat yang sengaja Emran pilih. Beberapa waiters pun tampak mengantarkan menu, serta menghidangkan welcome drink. Kamu pilih makanan untuk ibu dan bapakmu, di sini ada menu Indonesianya.
pinta Emran sembari menunjukkan halaman yang ada di buku menu tersebut. Begitu dekatnya Emran mencondongkan dirinya ke arah samping Aurelia, hingga terlihat intim jika orang melihatnya. Bu Ida sampai menahan napasnya saat melihat sikap Emran pada anaknya. Makanan yang sudah dipesan oleh Aurelia dan Emran sudah terhidang di atas meja. Pria itu mempersilahkan untuk menikmati makan siang bersama, untuk mencairkan suasana yang canggung Bapak Harry yang sedari tadi diam. Namun banyak pikiran yang terlintas akhirnya buka suara. Kalau boleh tahu, anak saya bekerja sebagai apa dengan Tuan? Tanya Bapak Harry dengan rasa kehati-hatiannya. Maklum pertama kali berbicara pada pria yang memiliki kedudukan tinggi. Dedinya adalah ujung ekor netranya melirik wanita muda yang sedang menikmati makan siangnya. Aurel baru ini bekerja sebagai pengasuh anak saya, Pak. Dan kebetulan saya tidak menyangka jika Aurel ternyata istri dari salah satu karyawan saya. Davi, jawab Emran apa adanya. Bibir Bu Ida membulat saat mendengarnya. Aurelia menghentikan suapan makanannya dan menatap kedua orang tuanya yang ada di hadapannya. Bapak, aku bekerja juga tahunya dari tetangga yang kasih tahu ada lowongan pekerjaan. Dan memang saat itu aku butuh uang buat kebutuhanku, karena aku sudah tidak punya uang. Mas Davi tidak kasih uang belanja, sambung Aurelia. Bapak Harry mendesah kecewa, begitu pula dengan Ibu Ida. Selama ini pikir kedua orang tua Aurelia kebutuhannya pasti akan terjamin. Karena melihat besannya kaya dan menantunya memiliki jabatan tinggi di kantor, Bu Ida lantas mengibaskan salah satu tangan ke wajahnya agar tidak meneteskan air mata. Dia teringat bagaimana dulu hidupnya sulit saat suaminya tidak memiliki uang sepeser pun. Namun kebutuhan perut anak-anaknya butuh diisi. Sekarang aku tahu kenapa Mas Davi tidak memberikan nafkah buatku. Ternyata ada istri lain yang diberikan nafkahnya juga. Lanjut kata Aurelia terdengar menyindir dirinya sendiri. Bu Ida menatap sendu pada anaknya. Sudahlah nak, tidak perlu diingat lagi. Ibu juga minta maaf padamu yang pernah menentang kamu untuk bercerai. Saat ibu dan bapak berkunjung ke rumah, andai saat itu ibu peka atas ucapanmu serta kehadiran Faisa, kamu tidak akan dipukuli lagi sama Davi. Aurelia sejenak menundukkan kepalanya dengan helaan napas kasarnya. Iya bu, nggak apa-apa. Semua sudah suratan takdir aku yang harus menerimanya sikap buruk Mas Davi. Aurel, kalau boleh bapak tahu, benaran kamu sudah mengurus perceraian dengan Davi? Aurelia mengangkat wajahnya. Urusan perceraian anak bapak dengan suaminya, pengacara saya yang sudah mengurusnya. Semua bukti video kekerasan. Hasil visum sudah ada dan menjadi salah satu bukti untuk memudahkan putusan perceraian di pengadilan agama. Jawab Emran yang berbicara terlebih dahulu. Bapak Harry dan Bu Ida serempak menatap pria yang duduk di samping Aurelia. Dan Emran bisa merasakan jika banyak hal yang ingin ditanyakan oleh kedua orang tua Aurelia atas sikapnya tersebut. Itu terlihat dari sorot netra mereka berdua. Bapak dan Ibu, saya harap tidak ada kesalahpahaman dengan saya. Saya hanya berniat baik untuk membantu menangani masalah Aurelia karena dia salah satu karyawan saya. Dan kebetulan pengasuh anak saya.
Saya tidak memiliki niatan buruk pada anak bapak dan ibu. Pure hanya ingin menolong orang yang mengalami kesulitan. Tutur Emran saat ini yang terlintas di benaknya. Ada hembusan lega yang dirasakan di dada Aurelia ketika mendengar ucapan Emran. Untung saja dia tidak salah mengartikan atas perhatian Emran. Sementara Bu Ida mengangguk pelan namun bukan karena kecewa. Tapi dia juga tidak mau lagi berurusan dengan orang yang berduit. Terima kasih atas bantuan Tuan untuk anak saya. Semoga kebaikan Tuan menjadi berkah buat Tuan. Ucap Bu Ida. Sama-sama Bu. Mereka kembali melanjutkan menikmati hidangan makan siang tersebut. 20 menit kemudian saat menu dessert datang. Bapak Harry kembali bertanya pada Aurelia. Nak, setelah urusan perceraianmu dengan Davi sudah selesai, kamu mau pulang ke kampung atau bagaimana? Sontak saja Emran langsung meletakkan cangkir kopinya lalu menatap Bapak Harry dengan tatapan yang tak terbaca. Kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, aku ingin bekerja dulu di sini. Kebetulan aku juga gak enak baru kerja tapi tiba-tiba berhenti. Paling tidak untuk beberapa bulan biarkan aku menyibukkan diri di Jakarta. Setelah itu baru aku pulang ke kampung. Kata Aurelia apa adanya, memang saat ini sudah tak ada tujuan yang ingin dia lakukan. Yang terbesit yaitu tetap menjalankan pekerjaan sebagai pengasuh Atalah sambil memikirkan langkah selanjutnya. Bapak lebih setuju kalau kamu nanti kembali ke kampung kalau urusannya sudah selesai semuanya. Di sini kita tidak memiliki saudara. Kalau di kampung paling tidak ada kami sebagai orang tuamu dan adik-adikmu. Nanti kamu juga bisa cari kerjaan di kampung saja. Tutur Bapak Harry yang mengkhawatir keadaan anaknya seorang diri tinggal di Jakarta. Bapak tidak perlu khawatirkan dengan keadaan Aurelia selama di sini. Saya akan menjamin kehidupan Aurelia sebagai karyawan saya, akan tinggal dalam keadaan nyaman dan baik. Sambung Emran berusaha meyakinkan. Terima kasih banyak Tuan Emran. Hanya itu yang bisa Bapak Harry sampaikan, namun tetap hatinya tidak nyaman. Di saat masih berbicara, sangat terpaksa Emran menerima panggilan telepon dari kantornya. Dan dia pun berpamitan untuk menerimanya di luar ruangan. Mumpung tidak ada Emran, Bu Ida berkesempatan untuk duduk di samping anaknya. Wanita parubaya itu meraih salah satu tangan anaknya untuk diusapnya dengan lembut. Aurel, kamu tidak ada hubungan apapun dengan majikanmu, kan? Tanya Bu Ida sangat pelan. Aurelia menggeleng pelan. Tidak ada Bu, aku hanya pengasuh anaknya saja. Seperti yang Tuan Emran katakan beliau hanya ingin menolongku saja. Memangnya kenapa Bu? Aurelia mempertanyakan perihal tersebut. Nak, kamu nanti akan ganti status menjadi janda. Pasti akan banyak orang memandangmu sebelah mata. Andaikan ibu boleh meminta kamu jangan tergesa-gesa mencari pengganti suami. Ibu wis kapok lihat orang kaya. Sudah cukup ibu terlena dengan keluarga Davi. Untuk kedepannya ibu tidak mau berurusan dengan orang kaya. Apalagi ternyata orang kaya suka semena-mena sama anak ibu. Apalagi kita bukan orang kaya. Imbuh Bu Ida. Dia melihat penampilan anaknya hari ini memang sangat luar biasa cantik. Dia patut bersyukur telah melahirkan keturunan yang sempurna. Namun dia pula yang mendorong anaknya masuk ke lubang nestapa.
Ibu sangat menyesal karena harta yang tak seberapa banyaknya. Tapi anak sendiri tersiksa di tangan suaminya. Lanjut, kata Bu Ida agak tersendat, netranya pun mulai berembun. Aurelia menundukkan kepalanya dan mengusap punggung tangan ibunya dengan lembut. Terima kasih ibu sudah menyesalinya, dan ibu tenanglah. Aku tidak berpikir ke arah ke sana. Saat ini tujuanku adalah menyelesaikan perceraianku dan menikmati pekerjaanku. Aku ingin mengumpuli bekal dulu sebelum pulang kampung. Paling tidak dengan gaji beberapa bulan ke depan. Bisa jadi modal usaha di kampung. Aku juga tidak berpikir untuk menikah lagi, Bu. Lebih baik mengurus diri sendiri, menyibukkan diri dengan segala aktivitas. Mencintai itu sangat menyakitkan, imbuh Aurelia. Syukurlah kalau kamu punya pemikiran seperti itu, nak. Jawab Bu Ida dengan perasaan leganya. Bu Ida memeluk putrinya lalu membelai lembut punggung anaknya. Emran yang baru saja mau masuk ke dalam ruang VIP, nampak berdiam saat tak sengaja mendengar ucapan Aurelia. Ada keheningan yang menyeruak di antara Emran dan Aurelia di sepanjang perjalanan menuju mansion. Ya, selepas mereka berdua mengantar Bapak Harry dan Bu Ida check-in ke kamar. Mereka berdua lantas berpamitan untuk kembali ke mansion. Segala keperluan kedua orang tua Aurelia juga sudah disiapkan oleh Adam. Jadi wanita muda itu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Hampir selama 45 menit perjalanan ke mansion. Emran lebih banyak berdiam, namun sesekali ujung ekor netranya melirik wanita yang duduk di sampingnya. Sementara itu Aurelia lebih sering menatap ke arah luar jalanan dan lebih menikmati memandang panorama di luar sana. Pada dasarnya Emran dan Aurelia memang tidak terlalu dekat. Jadi keheningan yang terjadi di antara mereka berdua tidak menjadi masalah buat Aurelia. Setibanya mobil yang membawa mereka berdua tiba di luar lobi mansion. Emran turun terlebih dahulu lalu baru disusul oleh Aurelia. Wajah pria itu sudah kembali seperti awal Aurelia mengenalnya, dingin dan datar. Adam yang turut turun dari mobil, agak merasa aneh dengan perubahan tuannya. Bisa secepat itu berubahnya, namun buat apa juga Adam memikirkannya? Yang ada dia bergegas menyusul tuannya yang kini melangkahkan kakinya menuju ruang kerja. Sementara itu, bocah tampan yang sedang bermain bersama Mama Siva di ruang utama. Langsung berhamburan dan memeluk Aurelia ketika melihat kedatangan wanita muda itu. "Mbak," seru Atala. Tubuh mungil itu pun langsung digendong oleh Aurelia. Bocah kecil itu pun merangkul leher wanita itu dan mengecup manis pipi pengasuhnya itu. "Mbak udah sehat?" tanya Atala, manik matanya berbinar-binar. "Alhamdulillah, Mbak sudah sehat berkat doa abang," jawab Aurelia lembutnya. Mama Siva mengulas senyum tipisnya melihat kebersamaan cucunya bersama pengasuhnya. Wanita tua itu pun menghampiri mereka. "Alhamdulillah kamu sudah keluar dari rumah sakit, dan selamat datang kembali di sini. Serta mulai hari ini kamu tinggal di sini, kan?" tanya Mama Siva. Aurelia membalas senyuman Mama Siva. "Iya Nyonya, insya Allah mulai hari ini saya akan tinggal di sini seperti maid yang lainnya." "Ho Mbak tinggal di sini, belauti bobonya Kama Ata, kan?" tanya Atalah kegirangan.
Iya, Abang, jawab Aurelia, mengulas senyum bahagianya. Sesenang itu majikan kecilnya mengetahui pengasuhnya akan tinggal bersama. Bagaikan dapat hadiah yang tak terhingga buat Atalah dengan kehadiran Aurelia. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Kamar kamu ada di sebelah kamar Atalah, Pak Yusuf sudah menyiapkan. Ucap Mama Siva menyentuh bahu Aurelia. Bersambung.